tabi'ihim wa 'ala kulli man sara 'ala nahjihim bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi al-khati'ata bi taqwallah fa innal 'aqibata lil muttaqin. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika bumi ini hanya dihuni oleh Adam dan Hawa, maka syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah syariat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu Adam dan Hawa mulai beranak pinak dan membentuk keluarga, syariat yang diturunkan kepada mereka disesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Begitu keluarga itu membesar, melebar dan bertumbuh menjadi kabilah, maka syariat yang diturunkan kepada kabilah-kabilah itu disesuaikan dengan kebutuhan kabilah. Ketika kabilah-kabilah itu berkembang lebih besar lagi menjadi suku bangsa, maka syariat yang diturunkan kepada mereka itu disesuaikan dengan kebutuhan manusia dalam simpul-simpul komunitas yang besar. Di dalam sejarah pertumbuhan populasi manusia itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi-nabi dan rasul yang jumlahnya secara keseluruhan berbeda-beda di dalam riwayat. Salah satunya mengatakan jumlahnya sekitar 125.000 nabi dan rasul, dan riwayat lain mengatakan sekitar 350.000 nabi dan rasul. Sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian memutuskan bahwa dalam suatu tahapan pertumbuhan manusia cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kitab suci dan tidak perlu lagi menurunkan nabi dan rasul untuk menjelaskan kitab suci. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menutup mata rantai kenabian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mengabadikan kitab sucinya dan berjanji untuk senantiasa menjaga kemurnian kitab suci itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Salah satu alasannya adalah karena umat manusia sudah sampai pada tahap kedewasaan akalnya untuk bisa belajar mengelola hidupnya dengan hanya membaca pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci. Sidang jemaah-jemaah yang sama berbahagia, kitab suci Al-Quran yang kita baca setiap hari ini terdiri dari 6.666 ayat. Hampir sebagian besar isinya, hampir seluruh isinya, atau sebagian besar isinya adalah cerita-cerita sejarah. Bahkan ulama-ulama kita mengatakan bahwa ayat-ayat hukum yang ada di dalam Quran itu tidak lebih dari 2% dari total ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, baik yang berhubungan dengan hukum pidana maupun yang berhubungan dengan hukum perdata. Dan di antara kisah-kisah yang sangat masyhur di dalam Al-Quran itu adalah kisah nabi-nabi. Dan nabi-nabi yang disebutkan di dalam Quran itu ada 25 orang. 5 di antaranya adalah kisah yang paling banyak terulang di antara kisah nabi-nabi yang lain. Hadirin sekalian, mengapa Al-Quran menurunkan kisah-kisah ini? Mengapa Al-Quran menurunkan begitu banyak cerita? Dan di luar dari kisah nabi-nabi itu masih ada lagi cerita-cerita yang lain. Alasannya adalah karena beragama itu adalah sebuah proses pembelajaran yang tidak pernah selesai.
usaha untuk menerapkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ruang dan waktu kita sebagai manusia, itu adalah usaha pembelajaran yang tidak pernah selesai. Sekali waktu kita benar, sekali waktu kita salah. Karena di dalam proses beragama itu kita tidak berdiri sendiri. Ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi kita. Ada faktor waktu, ada faktor ruang, dan juga ada faktor gangguan yang ada di sekitar kita semuanya. Termasuk di antaranya adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis. Oleh karena faktor-faktor gangguan ini dan juga faktor-faktor keterbatasan manusiawi kita di dalam kerangka ruang dan waktu itulah, maka usaha untuk menjadi seorang yang religius, seorang yang agamis, itu adalah sebuah usaha pembelajaran yang tidak pernah selesai. Oleh karena kita mungkin gagal di dalam proses-proses itu, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu mekanisme internal di dalam agama ini, yaitu mekanisme perbaikan berkesinambungan yang disebut dengan mekanisme taubat. Apakah kata pertama yang kita ucapkan begitu kita selesai sholat? Kata pertama yang kita ucapkan begitu kita selesai sholat adalah astagfirullah. Apakah kita baru saja melaksanakan dosa? Tidak, kita baru saja melaksanakan amal. Tapi dalam proses pelaksanaan amal itu mungkin sekali terselip banyak kekurangan. Maka dengan demikian taubat itu, istighfar itu mempunyai dua makna sekaligus. Satu makna adalah makna pengampunan dosa, satu lagi makna adalah penyempurnaan amal. Dan di dalam dua makna inilah kita mengalami satu proses perbaikan berkesinambungan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam pasti akan melakukan kesalahan, tetapi sebaik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang terus-menerus bertobat. Proses untuk menjadi lebih baik terus-menerus itulah yang kemudian terkorelasi dengan hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala terus-menerus meminta kita untuk mencari ilham dari kisah nabi-nabi itu di dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam kita menjalani proses perjuangan kita sebagai manusia untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Salah satu bagian dari kisah itu misalnya yang kita lihat bahwa kita mungkin menghadapi situasi-situasi yang berbeda-beda, maka Allah juga menghadirkan anma qasasiyah atau model-model cerita yang berbeda-beda, tetapi mungkin memiliki kesesuaian di dalam konteks kehidupan kita, baik sebagai individu maupun sebagai umat. Kita bisa mengatakan bahwa cerita Nabi Musa seluruhnya adalah cerita konflik, perlawanan antara agama dan negara. Dan kita bisa mengatakan bahwa cerita Nabi Yusuf seluruhnya yang berawal dari sumur dan berujung di istana, itu adalah sebuah kisah tentang kolaborasi agama dan negara, di mana agama tidak berkuasa penuh di dalam negara ini, tetapi konten negara itu seluruhnya adalah agama. Dan kita bisa mengatakan bahwa cerita Nabi Sulaiman itu seluruhnya adalah saat di mana agama berkuasa penuh dalam semua negara. Jika kita membaca tiga cerita ini di dalam konteks-konteks ini semuanya, maka kita akan mendapatkan ma'alim. Kita akan mendapatkan petunjuk jalan. Dari mana kita menemukan sumber ilham ketika kita sedang menjadi berada dalam situasi konflik dengan negara? Dan dari mana kita mendapatkan sumber ilham ketika kita ada berkolaborasi dengan negara tapi kemudian sedang konflik? Dan bagaimana kita mendapatkan ilham ketika kita sedang berkuasa penuh dalam sebuah negara atas nama agama? Oleh karena itu kita bahkan menemukan doa-doa ketiga Nabi ini juga berbeda-beda.
dan mudahkanlah urusan. Ini doa-doa orang yang sedang berada under pressure, berada di bawah tekanan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan, dan hilangkan kekeluhan bil lisani, dari lisanku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami apa-apa yang kukatakan, supaya pesanku sampai pada mereka. Buat lisanku ini lancar berbicara. Itu doa ketika kita berada dalam konflik head to head. Tetapi apa doa Nabi Sulaiman? Apa doa Nabi Sulaiman? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak akan kau berikan lagi bagi siapapun yang datang sesudah. Cerita-cerita ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah peristiwa sejarah. Al-Quran tidak menjelaskan detil-detil peristiwa sejarahnya, tetapi cukup menghadirkan substansi dari keseluruhan proses perjalanan sejarah itu, supaya itu bisa menjadi sumber ilham bagi kita begitu kita menghadapi situasi-situasi yang berbeda. Sidang jemaah-jemaah yang sama berbahagia, itulah sebabnya hubungan kita dengan Quran ini haruslah menjadi alat istilham, hubungan pencarian ilham. Marilah kita terus-menerus membuka Al-Quran dengan sebuah semangat hati, dengan sebuah kesiapan pikiran untuk mendapatkan ilham-ilham baru begitu kita menghadapi situasi-situasi yang berbeda-beda, baik pada skala individu, atau skala keluarga, atau skala masyarakat, atau skala negara. Maka di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma alhimna rushdana waqtina ila siratikal mustaqim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa innahu huwal mustaghfirin wa ya najat ta'ibin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim alladzi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih, wa ala ali baitil athhar wa ashabihi al-abrar alladhina amanu bihi wa saddaqu bima ja'a bihi wa saru ala nahjihi wa iqtadaw bi sunnatihi, wa ala man ja'a min ba'dahum min at-tabi'in wa tabi'ihim, wa ala man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma alhimna, Allahumma alhimna, Allahumma arshidna, Allahumma arshidna, Allahumma saddidna, Allahumma saddidna, Allahumma saddidna, Allahumma qawwina, Allahumma qawwina, Allahumma qawwina wa la tu'jizna, 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 wa waffiqna khasatan fi mithli hadhihi al-lahzat lil 'amali bima tuhibbu wa tardah, wa jannibna min al-fitan wash-shubuhat, wa hassin 'aqibatana fil umuri kulliha, wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa